Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Perjanjian Setan. Cerita ini ditulis oleh Aswanahla. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudut pandang Karwita. Satu hari kemudian. Ayo pulang, Non. Sudah mau maghrib. Aku tidak menghiraukan ucapan Bi Imah. Hatiku sedang hancur sehancur-hancurnya. Tanah kuburan yang tadinya berwarna merah kini berwarna sedikit gelap karena cahaya senja yang semakin tenggelam. Karwita banyak melakukan kesalahan pada Umi dan Abah. Maafkan Wita, ucapku lirih seraya bersimpuh di samping pusara kedua orang tuaku. Sedangkan tanganku tak henti mengusap batu nisan yang bertuliskan Hartono bin Raksodi Putro. Apa Abah tahu? Saat Abah koma, Umi selalu menemani Abah siang dan malam. Umi jarang terlihat di rumah. Umi hanya sekali pulang untuk mengambil pakaian. Kemudian kembali lagi ke rumah sakit untuk menemani Abah. Setiap hari Karwita berdoa supaya Abah cepat sadar dan bisa kembali berkumpul bersama Karwita dan juga Umi. Air mata yang sedari tadi aku tahan akhirnya tumpah juga. Ditinggalkan kedua orang tua sekaligus membuatku syok dan sangat terpukul. Aku kehilangan arah. Berapa lama lagi mau semedi di kuburan? Aku lapar. Perutku minta diisi. Kalau mau sedih dan nangis sambung besok aja bisa kan? Ucap Gendis. Sejak kembaranku mengetahui kalau kami adalah saudara kandung, dia mulai berubah kasar. Suaranya tidak selembut seperti dulu. Aku biarkan dia bersikap seperti itu padaku. Selama 21 tahun lamanya, dia hidup sebagai anak pembantu. Kuperlakukan dia dengan kasar. Aku tahu jiwanya pasti terluka. Aku menyesal pernah bersikap buruk pada saudara kandungku. Aku juga menyayangkan sikap Umi yang tidak adil pada kami berdua. Kenapa hanya aku yang diangkat sebagai anaknya? Gendis mau pulang. Ibu temenin aja Tuan Putri sampai subuh. Jaga mulutmu, Gendis. Bisa sadar tidak? Nyonya dan Tuan baru saja dikebumikan. Orang mati gak akan bisa hidup lagi, Ibu. Kita yang hidup ini, kalau gak makan, mati. Aku mengalah, kemudian memberi salam sebelum berlalu pergi. Tanah yang aku pegang tadi, kuletakkan kembali di atas kuburan Abah. Karwita pulang dulu. Abah, Umi. Bi Ima memimpin tanganku. Seluruh tubuh ini terasa lemah. Langkah kaki Nilunglai menghampiri Bara yang sudah menunggu di dalam mobil. Sedangkan Gendis kulihat tengah berdiri bersandar di sisi mobil. Aku mengernyitkan alis. Pasalnya ada satu sosok perempuan yang berdiri tidak jauh darinya. Perempuan itu berambut panjang dan terurai menutupi sebagian wajah pucatnya. Di balik wajah yang tertutup itu ada sepasang mata merah menatap sinis ke arahku. Janah. Nama itu keluar dari mulutku. Bima tersentak.
kemudian menoleh ke kanan dan kiri mencari sosok pemilik nama tersebut. Dengan sekelip mata, dia menghilang dari pandanganku. Astagfirullahaladzim. Aku mengurut dada. Jantung ini berdebar seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Dalam perjalanan pulang, Bara mengutarakan keinginannya untuk menikahiku. Bi Imah, Bara meminta izin untuk menikahi Garwita. Bara ingin menjaga Garwita dan juga Bi Imah serta Gendis. Tuan Harto dan Pak Hasan sudah meninggal. Bara khawatir di rumah sebesar itu tidak ada laki-laki yang menjaga kalian. Bima menyetujuinya. Sementara itu, aku khawatir dengan tatapan tajam dari kembaranku, Gendis. Aku melihat tatapan tajamnya dari kaca spion. Aku tahu dia tidak senang Bara dan aku bersatu. Mampir ke Okemart. Aku mau beli makanan. Suara Gendis memecah kesunyian. Bara hanya mengangguk. Hujan rintik-rintik mulai turun. Langit seolah tahu dengan isi hatiku yang sedang menangisi kepergian dua orang penting yang telah membesarkan aku dengan penuh kasih sayang. Saat sampai di Okemart, aku membaca surat Yasin sambil menunggu Bi Imah dan Gendis keluar. Tiba-tiba hujan yang tadinya hanya rintik-rintik berubah menjadi sangat lebat. Garwita, ayo kita percepat pernikahan kita. Aku tidak ingin ada hal buruk yang terjadi lagi. Kata-kata Bara membuat bacaan Yasinku terhenti. Hal buruk? Apakah dia melihat atau merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi di keluargaku? Ada sesuatu yang berada di dalam rumahmu, seru Bara. Sesuatu? Tanyaku. Bara mengangguk. Aku bingung dengan maksud perkataannya. Pembicaraan kami terhenti saat Gendis membuka pintu belakang. Sepotong kue coklat disodorkan ke arahku. Makan nih. Berhenti dulu baca Yasinnya. Emang perut bisa kenyang kalau cuma baca Yasin doang? Aku hanya mengangguk. Perjalanan pulang terasa sangat jauh. Mobil bergerak dengan pelan membelah kesunyian malam. Berkali-kali Bara melihat keluar. Dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Aku juga bertanya-tanya, karena jalan di kiri dan kanan terlihat sangat asing. Bara, apa kamu salah masuk perempatan? Kok Bi Imah tidak melihat ada ruko ya? Seharusnya setelah memasuki perempatan, kita akan melewati ruko. Bi Imah mulai merasa gelisah. Sepertinya kami bertiga sama-sama merasa ada keanehan yang sedang terjadi. Hanya Gendis yang masih tenang menikmati kue di tangannya. Aku mulai membolak-balikan buku Yasin yang ada di pangkuanku untuk menghilangkan rasa cemasku. Tiba-tiba, Gendis! Bara berteriak disusuli dengan bunyi dentuman yang kencang. Bima ikut menjerit dan hampir terlempar ke depan karena tidak memakai sabuk pengaman. Untung saja tanganku sigap memegang Bi Imah sebelum tubuhnya menerobos kaca mobil yang pecah. Ketika mobil berhenti di depan pohon besar, aku menggigil memeluk pinggang Bi Imah yang berlumuran darah karena luka dari kepalanya. Bi Imah! Aku menjerit. Bara tidak sadarkan diri sambil memeluk setir mobil. Darah mengalir dari kepalanya dan menetes ke bawah. Mesin mobil mengeluarkan asap putih. Dadaku terasa sesak. Tanganku terkilir akibat menahan tubuh Bi Imah tadi. Berulang kali aku memanggil Bara namun tidak ada jawaban darinya. Sementara itu, Bi Imah sama sekali tidak bergerak. Aku menoleh ke belakang, mencari sosok Gendis. Tapi kosong. Kemana ia pergi? Di bawah cahaya lampu yang samar-samar, aku melihat Gendis berada di depan mobil, tepatnya di sebelah kanan. Ia berdiri dan menatap tajam ke arah kami. Di sisinya ada satu sosok yang menyerupai wajah ibu kandung kami.
Seluruh pandanganku gelap. Sebelum pingsan aku melihat Gendis tersenyum sinis. Hujan yang turun bertambah deras disertai kilat dan angin kencang. Air hujan memasuki mobil dari kaca depan yang pecah. Jalanan terasa gelap ditutupi oleh pohon-pohon besar yang rimbun. Tidak ada satu kendaraan pun yang lewat. Jalanan di sekelilingku juga begitu asing. Aku tidak pernah melihat jalanan ini sebelumnya. Di manakah kami? Semuanya gelap dan terasa mencekam. Lampu mobil hanya satu sisi yang menyala, tapi cukup untuk membuat aku melihat keadaan sekitar yang gelap dan berembun. Aku membaringkan tubuh Bima di kursi belakang. Aku berharap Bima hanya pingsan. Siapa lagi yang kumiliki saat ini kalau bukan Bima? Bara masih tidak sadarkan diri. Aku menyandarkan tubuhnya di kursi pengemudi, mencoba memanggil namanya berkali-kali, tapi tetap tidak ada respon. Kepala Bara mendongak. Darah masih mengalir dan membasahi telapak tanganku yang sedang menghadapkan kepala Bara ke arah depan. Selamatkanlah kami dari permainan iblis. Ya Allah, ya Mujid, ucapku lirih. Tidak adakah satu mobil pun yang melewati jalan ini. Kalau aku menjerit sekalipun, siapa yang akan mendengar? Karwita, ayo keluar. Apa kamu gak mau ketemu sama ibu kita? Suara Gendis mengagetkanku. Ia berteriak dari luar berdiri di bawah hujan. Ibu. Perempuan berwajah menyeramkan itu ibu kami. Wanita yang bernama Jana yang kulihat di alam yang penuh misteri. Saat ini sedang berdiri di sebelah Gendis. Kulit wajahnya hampir mengelupas dan memperlihatkan daging yang berwarna merah kehitaman. Sedangkan kedua bola matanya tercuntai ke bawah. Ayo, Karwita, ucap makhluk itu. Mulutnya yang berlumuran darah membuat aku bergidik ngeri saat ia tersenyum lebar memanggil namaku. Tubuh mereka mulai bergerak, melangkah dengan perlahan ke arah mobil. Apa yang harus aku lakukan? Bulu romaku meremang. Pelukku menetes walaupun hawanya begitu dingin. Bisa ku dengar bunyi tulang makhluk itu yang beradu terdengar ngilu saat makhluk itu berjalan ke arahku. Pergerakannya sangat lambat dan membuat Gendis juga berjalan lambat. Gendis seperti seorang anak yang setia memapasi ibu yang sedang sakit. Kesinilah anak ibu. Sekali lagi, makhluk itu mengeluarkan suara yang parau dan menakutkan. Aku menggeleng. Gelengan kepalaku membuat wajah Gendis berubah seketika. Ini ibu kita, Garwita. Tega kamu menolak ajakan ibu. Inginku menjerit tetapi suaraku tercekat di kerongkongan. Isi di dalam wajah setan yang menyerupai Jana itu seketika demi sedikit berlanjut ke bawah. Semakin makhluk itu mendekat, semakin membuat jantung ini berdebar. Telapak tangan kanan kuletakkan di dada sambil membaca ayat kursi. Dasar berdebah. Setan itu menjerit. Kepalanya mendongak ke langit dan mulutnya terbuka luas. Kedua tangannya memegang leher seperti sedang menahan sakit. Ibu. Seketika itu Gendis memeluk setan yang ia kira adalah ibu kami. Sakit. Sakit. Saat setan itu meronta, aku bergegas keluar dari mobil untuk menarik Gendis. Baru saja memegang pembuka pintu mobil, bahuku ditepuk seseorang. Bara, ya, kulihat Bara sedang berusaha memutar badannya menghadap ke arahku. Tergambar di raut wajahnya kalau dia sedang menahan sakit yang luar biasa. Jangan keluar. Bahaya.
Bara memegang lenganku. Bisa kurasakan tangannya bergetar. Tapi Gendis kakakku, satu-satunya keluarga yang aku punya. Tapi dia bukan Gendis. Ia sedang dipengaruhi setan. Jangan mendekat. Ya, setelah Bara mengatakan kata-kata itu, kulihat Gendis melangkah mendekati mobil. Wajahnya merah menahan amarah. "Keluar kamu, Garwita!" seru Gendis. Jangan Garwita, jangan!" larang Bara. Tidak sempat menjawab. Gendis sudah sampai di samping pintu mobil tempatku duduk. Ia menunduk memperhatikan aku yang tengah menggigil menahan ketakutan. Aku pun mendongak memandang wajah Gendis yang sedang marah. Kemudian pandangannya beralih ke wajah Bara dan ia tersenyum sinis. "Kau jadi anak orang kaya. Kau dimanja dijaga seperti emas. Dan sekarang kau juga mendapatkan lelaki pujaan hatiku. Semua kau dapatkan." Kedua tangannya kusap lembut, mencoba menenangkan hatinya yang sedang berkecamuk. "Sekarang Garwita hanya punya Gendis. Umi, Abah, Pak Hasan dan Ima semua sudah meninggalkan kita," jawabku lirih. Aku menoleh ke belakang, melihat tubuh Bi Ima yang sudah kaku. Dalam sendu yang tidak tertahan, aku membujuknya lagi. "Tinggal kita berdua, Gendis." Tanganku mengelap air mata di pipi kanannya. Aku sadar Gendis jadi begini karena dia tersakiti. Nasibnya malang karena berada di dalam asuhan pembantu yang dingin seperti Bi Ima dan Pak Hasan. Ingin sekali aku merawat hatinya yang terluka. "Aku tidak akan memaafkan perempuan bernama Surati. Perempuan jahat, sampah," jerit Gendis. Aku mencoba membujuk dia lagi agar memulai kehidupan baru bersamaku. Tapi sia-sia, ia tetap mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. "Aku benci kau. Kau mempunyai Bara. Aku mempunyai ibu. Pergi mati kau dengan laki-laki itu." Gendis membalikkan badannya dan berlari ke arah setan itu. Kemudian memeluknya. Memeluk badan yang seluruh dagingnya hampir terlepas dari tubuh. Bacaan ayat kursi terdengar di sebelahku. Suara Bara begitu tenang. Meskipun dia terluka seperti ini, ia mencoba menguatkan dirinya. Kekuatannya juga memberiku satu semangat. Aku harus menyadarkan Gendis bahwa makhluk yang dipeluknya adalah jelmaan setan. Belum sempat aku keluar dari mobil, aku melihat setan itu memekik dengan keras. Lalu dia berlari di antara pepohonan. Gendis pun turut berlari mengejarnya dari belakang. Kemudian mereka berdua menghilang di kegelapan malam. Tidak lama setelah itu, hujan yang lebat tadi berhenti. Pandangan sekeliling berubah dengan seketika. "Garwita, kalau nggak salah, jalan ini adalah perempatan yang agak jauh dari kawasan kuburan. Benar nggak?" Aku melihat sekeliling. Betul apa yang dikatakan Bara. Ini jalan keluar setelah melewati kawasan kuburan. Terdengar bunyi mobil lain menghampiri mobil kami. Kami berdua menoleh ke belakang dan melihat sebuah mobil sedan terparkir di sana. "Ada apa ini, Pak?" Seorang lelaki memakai baju seragam polisi mengintip melalui cermin mobil yang ada di samping Bara. "Mobil saya tergelincir, Pak. Saya tidak melihat ada pohon. Soalnya hujan deras tadi." "Pohon? Gak ada pohon, Pak, di sini. Malam ini juga tidak hujan."
Aku dan Bara baru sadar di depan kami tidak ada sebatang pohon maupun hutan, melainkan hanya ada trotoar dan tanah yang lapang. Cermin mobil pun tidak pecah. Kondisi mobil baik-baik saja, padahal tadi kami mengalami kecelakaan yang cukup parah. Mau dibilang mabuk tidak mungkin. Berpeci, berjubah. Dari mana kalian tadi? Tanya polisi tersebut. Sebelum maghrib tadi kami baru pulang dari kuburan. Ayah dan ibu teman saya meninggal, Pak, ucap Bara. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lain kali hati-hatilah. Polisi bernama Suprapto itu menyuruh kami menaiki mobilnya. Setelah turun dari mobil, aku dan Bara serentak membuka pintu belakang. Mana Bima? Aku menggarukkan kepala. Tubuh Bima yang terbaring di kursi belakang hilang. Apakah semua ini hanya ilusi? Gendis juga hilang lari ke dalam hutan yang tidak terlihat. Kemana mereka pergi? Darah yang membasahi wajah Bara juga turut hilang. Saat Bara meraba, tidak ada luka sedikit pun di wajahnya. Singkat cerita, melihat aku dan Bara seperti linglung, polisi tadi mengantarkan kami pulang. Di perjalanan Bara bercerita dengan Pak Suprapto tentang apa yang terjadi. Reaksi wajah lelaki lewat 30 tahunan itu terlihat aneh. Rumah besar di atas bukit batu? Tanya Pak Suprapto. Kami serentak mengiyakan. Rumah Surati dan Harto. Iya Pak, mereka orang tua saya, balasku. Mobil yang melaju kencang tadi mulai bergerak lambat, kemudian berhenti di bibir jalan. Wajah Pak Suprapto berubah. Dia menoleh ke belakang menatap wajahku. Kamu, Karwita. Aku mengangguk. Ia memalingkan mukanya kembali menghadap depan. Bisa ku dengar nafas panjang yang keluar dari mulutnya. Kemudian ia kembali melajukan mobil. Saat sampai di rumah elit berlantai 3, Pak Suprapto mencegah aku dan Bara turun dari mobil. Ia memulai membaca surat Al-Quran. Setelah beberapa saat kami pun diizinkan untuk keluar mobil. Seluruh rumah diterangi cahaya berwarna biru. Terlihat dari cermin jendela banyak orang yang memenuhi ruangan. Terbelalak mataku dan Bara saat melihat puluhan tengkorak manusia seperti minta dilepaskan dari rumahku. Mereka meraung-raung minta belas kasihan. Surati adalah kakakku. Karena perbuatan suaminya yaitu Harto, adik-adikku telah menjadi korban. Aku tersentak. Selama ini Umi memang tidak pernah bercerita kemana perginya adik-adik Umi. Surati tidak tahu bahwa di sekeliling rumah ini, rumah yang kalian tempati selama bertahun-tahun, ada banyak mayat yang dikubur. Banyak nyawa yang Harto korbankan untuk memenuhi syarat dari perjanjiannya dengan setan. Wajah lesu Pak Suprapto yang sebenarnya adalah omku menggambarkan betapa sedih hatinya saat menceritakan sejarah hitam dalam hidupnya. Sejak kawasan bukit diratakan untuk dibuat perumahan elit, banyak orang yang menjadi korban kekejaman Harto. Ketika itu para pekerja kerap mengalami masalah saat mengerjakan proyek. Banyak pekerja diganggu oleh makhluk gaib, hingga pekerjaannya terkendala sampai beberapa minggu. Sampai suatu hari, Harto didatangi Mbah Suri tanpa sepengetahuan siapapun. Mbah Suri berkata hutan ini mempunyai penunggu dan rajanya. Untuk kelancaran proyek dan kesejahteraan hidupnya, Tuan Harto diminta menyediakan 3 korban nyawa setiap tahun. Setiap korbannya ditanam di sekitar tapak rumah mewah yang kalian tinggali selama ini.
Seluruh anggota badan ini terasa lemah mendengar cerita dari Om Suprapto. Aku tidak menyangka di balik sifat lembutnya terhadapku, ternyata Abah begitu kejam. Saat kamu berumur 5 tahun, Harto membawa aku dan adik-adikku keluar makan. Sepulangnya dari tempat makan, kami dibawa ke tengah hutan. Disitulah Sunarto, Sulastri, Sunarti dan Suwanti dibunuh. Aku bisa lolos karena aku berlari bersembunyi di bawah jembatan. Om Suprapto menangis menunduk ke bawah. Aku bisa merasakan betapa sakitnya hati Om Suprapto saat ini. Kenapa Om tidak lapor polisi? Tanya Bara. Karena Karwita. Karena latar kehidupan Karwita sudah cukup malang. Om tidak tega menghancurkan kebahagiaannya di dalam rumah besar ini. Aku menangis sejadi-jadinya. Tidak kusangka Abah dan Umi bisa melakukan hal semusrik seperti ini. Melakukan perjanjian dengan setan. Karimah dan Gendis tidak usah dicari lagi. Mereka ada di dalam rumah ini. Itu pilihan mereka. Biimah, Kak Gendis. Hatiku merintih. Pedih teramat pedih. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Gendis dan Biimah. Dalam sekelip mata aku kehilangan semuanya. Kemudian Om Suprapto mengajakku tinggal bersama anak istrinya sementara menunggu aku dan Barasah. Istri Om Suprapto adalah anak dari almarhum Pak Iman. Beliau adalah tangan kanan Abah. Beliau banyak menyimpan rahasia kejahatan Abah. Malam itu aku dan Bara dibawa ke rumah Om Suprapto. Rumah lama yang dibangun di sebelah pondok untuk mengaji. Istrinya yang bernikob menyambut kedatangan kami dengan mesra. Di situ ada 15 anak yatim tinggal bersama Om Suprapto dan Tante Murni. Terasa damai tinggal di situ. Aku setuju tinggal belajar mengaji bersama anak-anak yatim di sini. Bara juga lega karena aku ada tempat berteduh. Seminggu berlalu. Malam itu ketika aku mengaji bersama Tante Murni, Om Suprapto pulang membawa kabar buruk. Karimah jatuh dari lantai 3. Dia meninggal saat dilarikan ke rumah sakit. Gendis, aku terbayang wajah kakak kembarku. Apakah dia juga dalam bahaya? Gendis ditahan. Dia bilang nenek bungkuk yang menyuruh mendorong Karimah. Itu saja yang Om dengar dari istrinya Pak Latif, teman Om. Istrinya kerja sebagai perawat di sana. Gendis Saraswati, kembaranku didiagnosa mempunyai masalah mental dan terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa. Aku harus ridho dan tak lupa selalu berdoa semoga ia diberi kesembuhan agar bisa kembali berkumpul bersamaku. Aku menyayangimu, Gendis. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.